Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita berangkat sekolah minggu dulu yuk. Ayo, biar tambah semangat, kita sambil muji Tuhan dengan lagu Kereta Apiku ya. Oke Kak. Musik. Tuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Kas naik kawan, kita dinanti Tuhan. Tutut jazz jazz jazz, jazz jazz jazz. Kereta apiku, tuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Kas naik kawan, kita dinanti Tuhan. Tutut jazz jazz jazz. Loh Kak Listu, kok kita cuman berdua ya? Adik-adik semua kemana? Pasti Kak Anggri lupa nih. Adik-adik kan masih sekolah minggu dari rumah masing-masing Kak. Oh iya, Kak Anggri lupa. Gak apa-apa deh, kita berdua. Pasti adik-adik di rumah sudah menunggu kita Kak Listu. Betul sekali Kak Anggri. Yaudah, kita sapa adik-adik dulu yuk Kak. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, semangat adik-adik di rumah luar biasa sekali ya Kak Listu. Pastinya dong. Biar tambah semangat, gimana kalau kita tepuk Yesus dulu Kak? Wah, gimana tuh Kak caranya? Jadi, nanti kalau Kak Listu bilang tepuk Yesus, adik-adik dan Kak Anggri bilang seperti ini. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus yes. Yeay. Sus. Yesus yes. Wah, sepertinya seru sekali ya Kak. Ayo kita coba yuk Kak Listu. Ayo, adik-adik di rumah pasti sudah siap kan? Pastinya sudah siap dong Kak.
Oke, kita mulai ya, Kak. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yesus. Yesus, yes. Wah, kita ulangi sekali lagi yuk Kak, biar tambah semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yesus. Yesus, yes. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, luar biasa ya Kak semangat adik-adik di rumah. Iya dong Kak, anak sekolah minggu GKJ Rewulukan memang luar biasa. Oke, saat ini kita mau berdoa dulu ya. Kak Listu dan adik-adik nanti menirukan doa yang diucapkan oleh Kak Anggri. Sekarang adik-adik bersiap yang baik untuk kita mulai berdoa ya. Pejamkan mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau beri. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Anggri sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Sama-sama Kak Listu. Oh iya Kak Anggri, sekarang kita mau puji Tuhan lagi yuk. Ayo Kak Listu, gimana kalau kita pujikan anak sekolah minggu? Boleh banget tuh Kak Anggri. Adik-adik yang di rumah, kita pujikan lagu anak sekolah minggu yuk. Jangan lupa dengan gerakan ya. Musik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Kak Listu dan adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hesti. Kita panggil sama-sama yuk. Ibu Pendeta Hesti. Halo Kak Anggri, halo Kak Listu, halo adik-adik di rumah. Gimana nih kabarnya Kak Listu, Kak Anggri, dan juga adik-adik di rumah? Luar biasa dong Bu Pendeta. Wah, kompak sekali nih Kak Anggri dan Kak Listu kabarnya luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga luar biasa kan? Sekarang Kak Listu dan Kak Anggri, Bu Pendeta mau mengajak kita semua menyaksikan satu video. Adik-adik di rumah duduk yang manis sambil disimak ya. Selamat menyaksikan. Adik-adik, saat ini bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah video tentang Tuhan Yesus yang memberi tugas kepada seorang anak untuk menjaga papan petunjuk arah supaya tetap berdiri tegak dan menunjuk ke arah yang benar sampai nanti Tuhan Yesus kembali. Anak ini dengan penuh sukacita dan sangat semangat
berusaha untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang datang dan bertanya, "Kemana saya harus pergi?" Anak ini dengan sukacita menunjukkan arah yang benar. Tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi banyak orang yang terbantu karena tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dilakukan dengan baik oleh anak ini. Tapi adik-adik, lama-kelamaan ada angin yang bertiup begitu kerasnya sehingga mengakibatkan papan petunjuk arah ini doyong. Dia harus mengeluarkan tenaga lebih supaya papan ini tetap berdiri tegak dan tidak berpindah arah. Tidak hanya itu, tapi kemudian ada juga turun hujan. Ada juga turun salju yang membuat anak ini begitu lelah dan kepayahan. Seluruh tenaga dia keluarkan supaya papan petunjuk arah ini tidak roboh. Dia berusaha memegang dengan sekuat tenaga supaya banyak orang tidak tersesat. Tapi apa yang terjadi? Karena begitu lelahnya, anak ini pun terjatuh dan papan itu pun roboh. Anak ini begitu sedih. Dia kehilangan seluruh tenaganya. Tapi kemudian dia teringat pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau pergi. Jaga papan petunjuk ini supaya tetap berdiri dan menunjuk ke arah yang benar. Ingatan ini lama-kelamaan menambah kekuatan dalam diri si anak, sehingga dia lama-kelamaan bisa bangkit berdiri kembali. Dia meraih papan petunjuk arah ini dan berusaha untuk membuat papan petunjuk arah ini berdiri. Walaupun banyak tenaga yang sudah dikeluarkan, tetapi ingatan tentang ketaatan kepada tugas yang diberikan Tuhan Yesus memberikan dia semangat untuk tidak putus asa dan tetap setia melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus. Dengan setia, anak ini memegang papan petunjuk arah. Dengan setia, anak ini menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang datang yang sudah dia kenal. Ternyata yang datang adalah Tuhan Yesus. Ini tandanya si anak bisa melakukan tugas dengan baik, dengan taat dan setia sampai Tuhan Yesus kembali. Jadi adik-adik yang di rumah, anak ini berhasil melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus dengan taat dan setia memegang perintah Tuhan. Adik-adik, setelah melihat video tadi, Bu Pendeta jadi ingat nih, ada salah satu nabi yang juga diutus oleh Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu tidak siapa nabinya? Yuk kita lihat siapa nabinya. Adik-adik sudah siap untuk membuka Alkitab? Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 8. Yuk dibuka Alkitabnya dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 8. Sudah ketemu ya adik-adik? Nanti Bu Pendeta mengajak adik-adik untuk membaca judulnya bersama-sama ya. Kita akan membaca setelah hitungan yang ketiga. Oke? 1, 2, 3. Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya mendapat panggilan Allah.
Adik-adik, sekarang Bu Pendeta mau bercerita nih kepada adik-adik. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan ya. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang bernama Yesaya. Dia adalah anak Bapak Amos. Dia bukan orang yang sembarangan loh adik-adik. Dia keturunan bangsawan yang menjadi penasehat di kerajaan Yehuda. Yesaya ini hidup di masa pemerintahan 4 raja. Ada yang tahu nggak raja siapa saja? 4 raja itu ada Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Kira-kira bagaimana ya ceritanya Tuhan memanggil Nabi Yesaya? Waktu itu Nabi Yesaya sedang beribadah di Bait Allah. Yesaya sedang berdoa, kemudian datanglah Tuhan di Bait Allah untuk menjumpai Yesaya. Kira-kira gimana ya perasaan Yesaya ketika ditemui oleh Tuhan? Ternyata perasaan Yesaya campur aduk adik-adik. Ada perasaan senang karena ditemui Tuhan, ada perasaan takut, ada perasaan bingung, ada perasaan terkejut juga. Sampai akhirnya Nabi Yesaya berseru, jangan aku Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Yesaya merasa dirinya sangat berdosa, jadi tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu ada seorang malaikat yang datang mendekati Yesaya. Kira-kira apa nih yang dilakukan oleh malaikat ini? Adik-adik ada yang tahu? Malaikat itu mendekat kepada Yesaya, mengambil bara api dari mezbah yang ada di Bait Allah dan menempelkan bara api itu ke bibir Yesaya sambil berkata, "Ini sudah menempel di bibirmu, dosamu sudah diampuni." Setelah mendengar suara Tuhan dan setelah bibirnya ditempeli bara api oleh malaikat, tiba-tiba ketakutan, kebingungan dari Yesaya hilang. Dan dengan semangat Yesaya menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kemudian Tuhan memberikan sabdanya kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya memberitakan tentang perintah Tuhan kepada orang-orang Israel. Tetapi adik-adik, setelah Nabi Yesaya melakukan tugas yang diberikan Tuhan, Nabi Yesaya bercerita kepada bangsa Israel tentang firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Ternyata Nabi Yesaya mendapat tantangan nih. Ada banyak orang yang masih tidak mau taat kepada Tuhan. Banyak orang Israel yang masih hidup di dalam dosa, masih menjadi orang-orang yang jahat. Bahkan bangsa Israel mengejek Yesaya. Tetapi adik-adik, Yesaya tidak menyerah. Yesaya tetap tekun dan setia melaksanakan perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi begitu Kak Listu, Kak Anggri, dan juga adik-adik di rumah. Setelah tadi kita menyimak tentang video tentang tugas Tuhan Yesus kepada seorang anak dan juga cerita tentang Nabi Yesaya,
kita mendapatkan teladan yang baik nih, supaya kita tekun dan setia melaksanakan tugas dari Tuhan walaupun ada tantangannya nih. Begitu ya Bu Pendeta. Iya. Tapi Kak Listu mau tanya dong Bu Pendeta. Mau tanya apa Kak Listu? Kira-kira tugas dari Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu apa? Pertanyaan yang bagus nih dari Kak Listu. Tugas dari Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu apa? Jadi adik-adik yang ada di rumah, tugas dari Tuhan untuk adik-adik itu ada banyak. Bisa jadi adik-adik ditugasi untuk berdoa, atau memimpin pujian, atau jadi MC di sekolah minggu online. Bisa juga Tuhan memberi tugas melalui tugas-tugas sekolah Kak Listu, Kak Anggri. Dan juga adik-adik bisa seperti Nabi Yesaya yang mengabarkan tentang perintah Tuhan dengan cara mengasihi teman, taat kepada orang tua, mendengarkan guru dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Tapi Bu Pendeta, kadang-kadang nih adik-adik yang di rumah itu masih suka takut untuk memimpin pujian, juga berdoa. Iya ya, kadang-kadang adik-adik di rumah masih takut kalau suruh mimpin doa dan juga memimpin pujian. Tapi tidak apa-apa adik-adik, ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi adik-adik. Syaratnya satu, adik-adik tidak boleh menyerah dan putus asa. Seperti tadi, anak yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus, ketika ada tantangan, ada angin yang kencang, ada hujan, ada badai salju, dia tidak menyerah. Dia tetap setia menjaga papan petunjuk arah. Nabi Yesaya juga setia. Ketika ada banyak orang yang mengejek, tetapi Nabi Yesaya tetap mengabarkan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel. Jadi kuncinya adik-adik di rumah, walaupun adik-adik di rumah takut, tetapi nggak boleh kemudian nggak melakukan itu. Harus berani, harus mau berusaha dan belajar. Dan satu lagi Kak Listu, Kak Anggri, jangan lupa juga adik-adik harus berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan adik-adik melaksanakan tugas dari Tuhan. Oh, begitu ya Bu Pendeta. Iya Kak Listu, Kak Anggri. Nah, saat ini sebelum Bu Pendeta nanti pamit, Bu Pendeta ada satu pertanyaan nih buat kita semua. Siapa yang sekarang siap diutus oleh Tuhan? Saya Bu Pendeta. Wah, kompak sekali Kak Listu dan Kak Anggri. Adik-adik di rumah juga pasti siap kan diutus oleh Tuhan? Sip, itu tandanya anak-anak Tuhan yang baik. Kalau begitu, Kak Anggri dan juga Kak Listu, Bu Pendeta pamit dulu ya. Baik Bu Pendeta, terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama. Baik Kak Anggri, baik Kak Listu, baik adik-adik. Kak Anggri, biar tambah semangat, gimana kalau kita tepuk Yesus lagi? Ayo Kak. Oke, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Yesus. Yesus, yes. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Kak Listu, tadi kan kita sudah siap untuk diutus Tuhan nih. Nah, agar kita selalu ingat, kita akan buat kreativitas nih. Boleh banget tuh Kak Anggri. Kira-kira kreativitasnya apa? Nah, adik-adik yang di rumah pasti sudah mendapatkan bahan-bahan kreativitas dari kakak-kakak sekolah minggu kan? Nah, di sini ada 2 lembar kertas panjang dan juga 1 lembar kertas berbentuk hati. Nah, adik-adik di rumah bisa memotong kertas ini sesuai dengan garisnya. Oke. Kemudian kertas panjang ini kita tempelkan menggunakan lem ataupun double tip dengan
di belakang seperti ini. Nah, boleh minta tolong Kak Listu? Oke, Kak. Nah, setelah jadi akan jadi seperti ini adik-adik. Kemudian di kertas panjang ini adik-adik boleh menghias sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, ini dapat juga kita gunakan untuk ikat kepala seperti ini ya. Jadi di ujungnya dapat dibeli lem maupun double tip. Permisi ya Kak Listu. Oke, Kak Anggri. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, di kertas berbentuk hati ini terdapat tulisan, "Ini aku, utuslah aku." Nah, sekarang kita ucapkan kalimat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Wah, bagus sekali ya Kak Anggri. Berarti adik-adik sekolah minggu sudah siap dong menerima utusan dari Tuhan. Misalnya nih, mau memimpin doa, mau menjadi MC sekolah minggu, mau mengerjakan tugas sekolah, dan jangan lupa mengasihi antar sesama. Gitu Kak Anggri. Sudah siap dong Kak Listu. Adik-adik jangan lupa foto ya. Lalu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing wilayah. Nah, saat ini kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan kita akan mengiringi persembahan ini dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Musik! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya Kak Anggri dan teman-teman yang di rumah, Kak Listu mau mengumumkan pemenang hasil kuis minggu kemarin nih. Jadi pemenangnya adalah Kinan, Teno, Jovita, dan Clarissa. Yeay, tepuk tangan. Selamat ya adik-adik yang sudah memenangkan kuis minggu kemarin. Dan untuk adik-adik yang belum menangkan kuis minggu kemarin, adik-adik dapat mengikuti kuis-kuis selanjutnya. Jangan menyerah ya. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, untuk pengambilan hadiah kuis diambil pada saat jam kantor gereja dan di kantor gereja. Nah, saat ini kita akan melakukan doa penutup ya adik-adik. Kak Listu boleh minta tolong untuk memimpin doa ya. Oke Kak Anggri, kita berdoa ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami siap untuk diutus Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Listu sudah memimpin doa. Sama-sama Kak Anggri. Wah, sekolah minggu hari ini udah selesai nih adik-adik. Ya, terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Contoh menjadi saksi Kristus, menyediakan waktu untuk sekolah minggu. Kehadiran kita membuat orang lain gembira,
memberi dampak positif, contohnya selalu tersenyum jika bertemu orang lain, membuat orang lain di sekitar kita merasa sukacita. Hal baik menjadi saksi Kristus. Yang pertama, menolong teman. Yang kedua, menyapa teman. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-temanku. Gitu, dadah. Contoh menjadi saksi Kristus. 1. Menyediakan waktu untuk beribadah. 2. Kehadiran kita membuat orang lain sukacita. 3. Memberi dampak positif melalui senyum kita. 4. Membuat sukacita orang lain. Terus menceritakan hal baik kepada sinda-sinda itu agar percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Melakukan hal baik supaya Tuhan Yesus dipuji. 3. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Begitu. Terima kasih. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Gak ada yo. Nah, tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.